Halo guys, welcome to Manteman Podcast. Ini adalah podcast pertama kita, yaitu Manteman Podcast. Saya Nur Septiulansari sebagai pembawa podcast yang bakal nemenin kalian selama podcast berjalan. Podcast kali ini mengenai mantan yang gak modal atau mokondo. Jadi ini adalah narasumber kita, yaitu saya Rameza Lecalisa. Saya Zara Kaya Saputra. Halo Rameza dan Kayla, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua diberi kesehatan dan yang nonton podcast juga diberi kesehatan. Jadi kita lanjut aja ke yang akan dibicarakan oleh kita. Untuk podcast kali ini pasti kalian pernah kan punya mantan gitu? Iya, pernah. Nah, itu gimana tanggapan kalian? Kalau gue sih kayak kurang serk aja gitu sama dia. Iya, gue juga. Kurang serknya itu gimana? Kurang serknya tuh kayak gimana ya? Setiap kayak gue main sama dia, gue yang jemput dia, terus gue yang ngeluarin duit buat makan ataupun minum. Terus Berarti bener-bener nggak modal gitu ya? Lu semua gitu ya? iya. Tapi itu bertahan berapa lama tuh kira-kira? Kalau bertahan sih gue nggak tahu ya. Sebulan lupa. gak sih? Kayaknya lebih dah kalau itu. Berarti kayak lu bener-bener apa sih, sayang banget gitu ya? Iya, tapi dia ya gue nggak tahu sih dia sayang apa enggak. The real cinta itu buta. Diluangin doang sih. Iya, kayak dimanfaatin doang ya bang. Nah, kalau lu gimana tuh guys? Sama juga atau ini? Oh, berarti lu pernah ngalamin juga? Sama. Jadi ya kebanyakan ya rata-rata kalau di umur segini ya cowok pada gitu. Iya, kebanyakan kayak Iya. kalau kayak gitu tuh cewek yang ngalamin, kalau cowok kayak dapat senengnya doang sih kalau kata gua. Ya tapi kadang kalau cowok digituin kayak semakin kita kasih pasti jadi kebiasaan. Iya, tapi iya kayak dia nggak mikir gitu. Iya, karena kita selalu ngasih, jadi dia kayak Iya, kalau suka kita kayak minta, ketagihan iya, gitu. ketagihan. Enak nih, seru juga pacaran sama dia kayak gitu. Gue bisa manfaatin uangnya nih, Iya. motornya, kan? Betul. Iya. Terus apa? Nah, kalau lu sendiri gimana, Lan? Gue sih pernah kayak gitu. Awalnya sih dia kayak minjem duit gitu tuh, alasannya sih buat beli bensin. Padahal dia bilangnya kayak, lu juga jalan sama gue, terus ya harus beliin bensin lah gitu-gitu. Nah terus padahal tuh dia awalnya tuh bilang minjem kan. Nah terus gue tagih kan. Terus abis itu ya kata dia, ya ilah duit nggak seberapa kok ditagih gitu-gitu. Ini sih ini pengalaman gue ya. Kayak baru akhir-akhir ini yang gue alamin tuh kayak ada satu mantan gue, 1-2 orang lah, dia jadi tuh kayak minjem duit sama gue. Minjem duitnya kayak mending kalau 10.000 20.000 mah ya, itu kayak nggak bakal gue tagih atau kayak gue ikhlasin. Ini minjem kayak cepet gocap, kayak apaan sih, dia nggak tahu diri banget. Nah terus pas gue tagih kan kata dia bilangnya tuh mau bayarnya awal bulan. Pas gue tagih awal bulan tuh dia bilang kayak ntar dulu ya, mama gue belum transfer ke gue gini kan. Terus pas gue tagih bulan depannya sama, dia jawabannya juga begitu, kayak apaan, gue sabar banget kayak ngadepin utang begitu. Iya sih. Tapi akhirnya diganti apa enggak? Enggak, belum, sampai sekarang belum diganti. Gue mau nagih juga kayak nggak enak lah. Kalau pengalaman lu gimana, Kai? Kalau pengalaman gue juga sama sih. Kebanyakan yang cowok yang datang tuh ya begitu, karena duitnya doang. Ya emang gitu sih ya cowok zaman sekarang mah. Tapi itu seharusnya tuh kayak yang lebih ngebiayain kita tuh cowok nggak sih? Ya walaupun masih pacaran Ya seharusnya sih. Iya seharusnya sih emang Ya cowok. seharusnya emang gitu. Iya. Tapi ya ini cowok nggak modal gitu kan. bisa sendiri anjir. Iya, jadi gitulah. Oh iya nih, waktu pengalaman gue juga ada waktu gue belum masuk SMK, kayak masih awal-awal SMP lah. Gue punya mantan kan. Nah jadi tuh kayak gue disuruh temen gue kayak promosiin baju dia kan. Nah terus kemudian kayak mantan gue pengen kan baju itu. Nah terus kan itu juga bukan punya gue kan, gue kayak cuma bantu jualin doang. Sedangkan dia mesen baju itu tuh dia kayak nggak ngasih duit sama sekali, jadi kayak gue yang bayar gitu. Terus kalau misalkan
dengan olahraga kayak jogging bareng gitu juga, kayak beli es gitu tuh selalu pakai duit gue. Berarti sama sih kayak gue, kayak lebih sering dapet cowok yang nggak modal gitu. Nah iya itu ya, kayak gue tuh keseringan ngalamin yang namanya tuh mantan gak modal, kalau nggak mantan mokondo gitu kan. Tapi selain lu dapet mantan yang nggak modal, lu pernah nggak sih dapet mantan yang brengsek gitu? Pasti punya sih ya kan. Iya pasti punya. Kalau dari lu gimana? Contohnya tuh gimana? Kalau gue ya, mantan brengsek itu dia kayak lebih nggak tahu diri aja sih kalau kata gue. Udah dibaikin malah ngelunjak ya sih? Iya itu. Terus kayak dia mau bohong, nah tapi dia tuh bego, kayak ketahuan ya. Benar-benar. Kayak gimana tuh misalnya? Ya gue sih kayak kesel aja sih kalau misalkan kayak gitu, mending kayak bilang aja gitu, gue kayak mau udahan gitu kan. Yang lu jujur dari awal. Iya, ini malah kayak selingkuh, apaan sih, nggak jelas. Sih kadang nggak mikir juga anjir cowok. Ya, kadang udah dapat kita yang cantik masih aja kayak kurang gitu ya. Mending dia cakep gitu kan. Ya, muka udah kayak Pantat panci. Lu kayak pernah diselingkuhin gak sih, Kai? pernah sering banget diselingkuhin. Itu kalau lu diselingkuhin tuh kayak gara-gara apa? Gara-gara gue gak tahu penyebabnya. Penyebab itu biasanya kayak dia chatan awal modal kayak ini doang, Enggak sih. nge-reply SW cewek misalkan. Enggak. Nah terus ceweknya tuh kayak bikin nyaman cowok, biasa begitu. Ya kebanyakan gitu sih. Tapi kalau dari gue waktu itu kan gue pernah kecelakaan kan. Kecelakaan. Nah terus emang bener-bener HP gue nggak ada, hilang. Ya terus Terus gue di sini pada berdarah semua, HP nggak ada. Nah di situ kan gue bingung kan mau ngabarin cowok gue gimana kan. Di posisi itu gue di situ masih pacaran sama dia. Terus gue selama 2 bulan gak megang HP tuh. Di bulan Agustus gue ya itu nggak megang HP. Gue ngabarin, cuman gue pakai HP saudara gue. Dia bikin gue percaya, tapi feeling namanya feeling cewek kan gak ada yang meleset kan, meset. Nah terus benar tuh, gue tahu waktu itu gue emang masih tahu akun gue kan, jadi gue suka ngeloginin ke HP orang-orang gitu untuk buat ngabarin dia. Di pada saat itu malam-malam ada cewek nge-DM gue, nanya kayak, lu masih sampai? Tapi sebelumnya dia emang udah deket kali ya? Kayaknya emang gue kan gak ada HP, dia jadi malah seenaknya gitu. Nah terus gue bilang kenapa? Terus dia malah nanya balik kan gue langsung kayak udah kepikiran kayak ini siapa gitu. Udah tuh gue jujur, iya emang masih. Terus kata dia gini, kata cewek, ya udah nanti gue kabarin lagi, kata dia gitu. Terus it's okay, itu emang malam kan, ya udah pagi dia baru ngabarin lagi tuh. Ternyata temennya itu deket sama cowok gue, namanya ya itu nggak bisa gue sebutin. Terus gue emang orangnya, gue juga gak ada HP kan. Terus juga gue gak mau ribet, gue samperin, gue ajak temuan. Tadinya mau ketemuan tuh, gak jadi, gue ke rumahnya dia. Terus diomongin, ternyata iya benar jalan bareng, sampai dibawa ke rumahnya. Kan parah banget gak sih? iya. Sekarang lu masih apa nggak? Ngapain aja pertahanin cowok kayak gitu? Berarti udah enggak dong? Enggak dong. Kirain masih. Tapi sakit digituin. Iya sih. Kita lagi kayak gini, masa dia gak ngertiin keadaan kita? Iya. Ya kan? Malah seenaknya ya. Nah, iya, udah dibawa ke rumahnya. Iya. Ya di bawah rumah juga pasti kan orang tua tahu gitu kan, saudara-saudara juga pada tahu. Kayaknya. Nah kalau lu Remeza ada pengalaman lagi nggak selain yang tadi? Nggak ada sih kalau gua. Kalau diselingkuhin pernah? Gua kalau diselingkuhin tuh pernah waktu jadi tuh bukan selingkuh, jadi tuh dia gue waktu itu kan kayak ngesadap WA dia kan. Wah, sadap. Nah terus tuh dia itu kan dia nggak tahu kalau di situ tuh kayak gue sadap. Nah dia tuh punya dia baru bilang pas HP-nya udah gue sadap. Dia bilang katanya dia punya temen cewek dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Nah katanya itu ceweknya itu baik banget sama dia gitu kan, kayak Iya, terus kalau kemana-mana kayak sama dia gitu kan. Terus
semenjak itu tuh gue ngajak dia keluar kan tuh cowok, terus dia nggak mau. Kemudian pokoknya berapa jam kemudian tuh dia langsung keluar sama teman deketnya yang si cewek. Tapi itu cowok tuh bilang kalau gue kayak gue lagi sakit gini-gini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sakit kenapa dia keluar sama itu cewek gitu kan, kayak itu masuk kotak banget sumpah. Tapi di situ lu punya feeling gak sih kayak takut ada apa-apanya gitu? Iya, ya nggak mungkin kalau cuma temen deket doang mah. Nah iya, apalagi ya gitulah, udah ngomongnya udah deket dari dulu sampai sekarang. Iya, kayak nggak mungkin kalau temen dekat pasti kayak Pasti ada perasaan salah satunya. iya. Pasti itu banyak kayak gitu. Terus kalau dari lu gimana? Kalau gue sih pernah ya, kan emang kita tuh udah sebulanan gitu pacaran kan. Nah terus nggak lama tuh dia tuh ngecat cewek lain gitu loh. Nah itu tuh yang dicat itu dekal gue sendiri. Nah terus gue samperin kan dekalnya, lu kok bisa apa sih dicat cowok itu gitu-gitu. Nah gue cari tahu kan. Nah katanya itu yang ngecat gue tuh emang cowoknya itu, emang cowoknya aja yang kegatelan. Iya, sekarang gitu ya, rata-rata kita digaruk. Tapi si dekala itu juga nanggepin. Nah terus habis itu emang awalnya kan gue tanyakan, itu lu awal kenal tuh dari mana Kak? Nah terus kata dekala itu awal kenal tuh dari Telegram Kak, dia tuh ngechatin aku gitu. Terus pas ditanya sama dekala ke cowoknya itu, lu bego apa gimana sih udah punya cewek ngechatin cewek lain gitu kan ya. Nah terus kata si cowoknya itu malah dia tuh ngomong ke dekal gue itu apa sih nggak ngakuin gue gitu loh. Oh, Iya. Nah terus tapi si dekal itu juga udah punya cowok, PA-nya gitu. Terus habis itu dekal ngomong, hati-hati aja Kak sama cowok yang main Telegram, kata dia gitu. Awalnya juga cowok tuh effort gitu ya. ya Terus, awalnya. lama-lama enggak. Aduh. Kalau untuk kalian sendiri kedepannya nyari cowok yang kayak gimana? Kalau dari gue sih ngelihat dari babat bibit bobotnya ya, kayak Kalau misalkan dari gue tuh, gue kayak ngeliat sikap dia dulu gitu kan, kayak jangan langsung satset, takutnya malah kejadian kayak kemarin. Nah terus gue kayak bakal ngeliat pertemanan circle Dia itu juga. ngaruh banget. Iya kan. pasti itu. Soalnya pertemanan emang ngaruh banget, iya benar. Tapi lu pernah dapet cowok yang kayak gitu? Maksudnya gara-gara soal pertemanannya hubungan lu jadi berantakan gitu? Ya pernah. Enggak, kalau gue malah kalau kayak gitu malah nggak pernah. Gue pernah sih. Gimana tuh ceritanya? Jadi kayak gue sebenarnya hubungan sama dia tuh adem-adem aja. Tapi karena teman-temannya begitu, kayak mungkin dia terpengaruhi kan. Ya otomatis dia jadi kayak makin benci gini-gini. Pasti kan ada hasutan dari teman-temannya kan. Ya jadi bikin hubungan gue hancur sama tuh dia. Kalau lu sendiri gimana Lan buat kedepannya? Kalau gue sama sih, lebih lihat dari circle pertemanannya, terus ya cuman bisa lihat itu doang sih. Iya benar. Kalau circle pertemanannya mendukung kan kita juga jadi hubungannya tuh baik-baik aja gitu. Itu ngaruh banget gak sih? Oh iya, kalau untuk kalian berdua mau ada niatan mau balas dendam nggak buat mantan-mantan kalian? Kalau gue sih enggak ya, balas dendam atau apapun, kayak lebih introspeksi diri aja sih kalau gue. Kalau lu gimana kali? Kalau gue sih sama kayak nggak mau balas dendam, cuman kan pasti ada aja kan karmanya kan. Ya jadi kayak udah cukup tahu aja kita perlu introspeksi diri. Jadi ya nggak perlu dendam, nanti kan pasti ada Tuhan kan yang balas. Ya jadi kita hukum Tuhan aja sih. Tapi kadang kesel nggak sih, kadang kayak rasa pingin balas dendam gitu? Ada, pasti ada. Cuman ya mau gimana lagi kan, Iya. udah kalau mau sifatnya Udah takdir gitu. Mau sifatnya kayak gimana pun juga kalau dia tetap kayak gitu ya udah. Kan namanya sifat kan. Oh iya nih, kalian pernah nggak sih ngelakuin kesalahan sama cowok kalian gitu di belakang cowok kalian? Kalau dari gue sih, gue nggak tahu ya gue pernah buat salah atau enggak. Ya karena kan setiap cowok menilai cewek itu kayak beda-beda. Takutnya gue bener dikata sama dia tuh salah gitu kan. Gue bilang salah, dikata sama dia tuh bener. Kalau dari gue sering sih kayak cowoknya ngajak ribut gitu tuh. Kayak apa-apa aja dipermasalahin.
terus dia nggak pernah minta maaf. Ujung-ujungnya gue juga kayak gitu karena gue juga mau pertahanin hubungan gue sama dia. Tapi kalau dia yang buat salah gitu, malah dianya nggak sadar diri ya? Nah iya kayak Playing victim. Nah iya kayak play victim banget gak sih? Iya, terus juga kan kayak cowok maunya dianggap selalu benar itu padahal dia salah kalau bagi kita. Nah iya, jadi kayak lebih baik kita aja gak sih? Iya, Gitu. kita dulu yang diawali dengan minta maaf. Iya, daripada kita berantem terus Iya. ya sih. Gue pernah ya waktu gue lagi selek gara-gara gue keluar malam gitu kan. Nah terus gue minta maaf sampai berhari-hari. Gue kayak ngirim teks panjang gitu kan. Nah terus gue dijawabnya cuman kayak iya doang. Iya gue ngirim teks panjang betul pokoknya. Terus dia jawab cuman iya doang. Di situ tuh gue langsung kayak sadar diri gitu. Padahal cuma gara-gara masalah sepele itu juga kan gue udah minta maaf kan berhari-hari sama dia, kayak nggak tahu kan sampai sekarang gue udah putus gitu kan, kayak nggak tahu sama dia udah dimaafin apa belum, sekarang gue nggak tahu. Ada tambahan? Dari gue, susah-susahnya gue kayak gue nggak mau memperlibatkan ke cowok itu, kayak selagi gue bisa beli ini itu gue Nggak minta. iya nggak minta. Jadi kayak udah ngapain aja gue punya, ya udah ngapain minta-minta ya kan. Ya kayak bikin sebaik mungkin gitu Iya. kan buat kita sendiri. Mandiri lah. Ya Gue juga kaget dapet cowok ya kayak gitu mau kondo. Oke. Belum podcast ini ditutup atau berakhir, adakah pesan-pesan untuk cowok-cowok di luar sana? kalau pesan dari gue, hargai cewek lu yang sekarang gitu kan, jangan sampai lu terulang kayak waktu sama gua gitu, karena kan setiap cewek juga pendapatnya beda-beda, nggak sama semua, belum tentu cewek itu sebaik gua gitu kan. Iya, gue juga. Closing podcast hari ini, ada motivasi buat cewek-cewek di luar sana, jangan gampang percaya kepada cowok-cowok, karena cowok-cowok itu manis di awal doang, kadang di belakangnya itu ya gitu. Nah, sekian dari kami podcast untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.